Salam, Bapak atau Ibu saudara-saudari dimanapun berada, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat Minggu 18 Juli 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. 1. Pada kebaktian Minggu 18 Juli 2021 pukul 9 WIB menggunakan liturgi khusus Hari Anak GKE dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. 2. Pada kebaktian Minggu 25 Juli 2021 pukul 9.00 WIB menggunakan liturgi bahasa Dayak Ngaju dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Kristinus Unting MDiv, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. 3. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap Gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. 4. Diinformasikan kepada warga jemaat apabila mengumpulkan persembahan syukur atau kolekte ibadah minggu melalui amplop yang telah disiapkan agar dapat mencantumkan nama jelas dan nominal persembahan atau kolekte. Demikian diinformasikan. 5. Memperhatikan surat edaran dari Majelis Resort GKI Palangkaraya tanggal 9 Juli 2021. Bersama ini diinformasikan kepada Jemaat GKI Yerusalem sebagai berikut. Kunjungan kasih atau doa sejak tanggal 18 sampai 25 Juli 2021 ditiadakan. Ibadah kategorial SPA, SPRP, SPPer dan SPB sejak tanggal 18 sampai 25 Juli 2021 dilaksanakan secara daring atau online dan tatap muka ditiadakan. Kunjungan kasih atau doa atas permintaan tetap dilayani dengan memperhatikan durasi kurang lebih 1 jam dan yang hadir dibatasi sebanyak 15 orang serta tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 6. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. 7. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. 8. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. 9. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem, Ketua Pendeta Mulyadi MTH, Sekretaris Penatua Parulian Aritonang. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa
seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama memuliakan Tuhan, seraya berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian. Bandingkan Matius 21 ayat 16. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11 bait pertama dan bait yang kedua. Anak, mari nyanyi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengeruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Silakan duduk. Nyanyi dari PKJ nomor 242, bait pertama hingga bait yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Siang disinari
nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anakmu, syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapanmu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua terkadang kami lalai melaksanakan perintahmu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah, jemaat kami mohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-54 sampai 61 dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menandakkan tangannya ke langit. Maka berdirilah dia dan ia memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan ketetapan mengikuti segala perintahnya tetap pada hari ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku pada hari ini dan mengikutinya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Sidang jemaat, marilah kita bersama memuji Tuhan dengan lagu rohani anak. Firman Tuhan kudengar. Kita nyanyikan 2 kali.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memaknai kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami. Kami memohon di dalam nama dan kuasa-Mu. Bukalah pikiran kami, penuhilah hidup kami dengan roh hikmat, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Kami berdoa memohon di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian teks Alkitab dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu keluarga, Salam. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 diperingati sebagai Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Apa artinya bagi kita sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis ketika kita memperingati Hari Anak GKE? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, paling tidak mengingatkan akan 3 hal kepada kita. Yang pertama, mengingatkan ibu bapak, saudara dan saya bahwa kita dilahirkan dan dibesarkan di GKE. Sekaligus mengingatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga GKE. Yang kedua, mengingatkan saudara dan saya akan tanggung jawab terhadap anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan hal yang ketiga, mengingatkan kepada ibu bapak, saudara dan saya akan syarat-syarat masuk kerajaan surga. Nah, 3 hal itu yang mau kita maknai di Hari Anak GKE hari ini. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, apa artinya kalau kita dikatakan sebagai anak GKE? Kalau kita dikatakan sebagai anak-anak GKE, itu artinya bahwa kita dilahirkan, dibesarkan di Gereja Kalimantan Evangelis. Kalau kita dilahirkan dan dibesarkan oleh GKE, maka tanggung jawab kita sebagai anak haruslah mengabdi kepada GKE dengan pemaknaan bahwa pengabdian kepada GKE sama artinya pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus
yang menempatkan kita di gereja Kalimantan Evangelis. Ketika kita memperingati hari anak GKE, mengingatkan akan tanggung jawab kita terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, berbicara soal tanggung jawab, kita boleh belajar kepada zaman Musa. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarkan itu berulang-ulang. Saat kamu duduk, saat kamu berbaring, saat kamu berjalan, ajarkan berulang-ulang. Kenapa harus diajarkan berulang-ulang? Supaya anak yang Tuhan titipkan benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus ia lakukan di dalam hidupnya. Dikatakan jelas sekali dalam Ulangan pasal 6, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ajarkan berulang-ulang, ikat di pergelangan tangan, menjadi lambang di dahi, tulis di tiang pintu rumah, tulis di tiang pintu gerbang. Kalau dikatakan ikat di pergelangan tangan, itu artinya bahwa anak diajarkan bahwa sebelum tangan ini melakukan sesuatu, ajarkan kepada anak supaya tangan ini melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Itu arti ikat dalam pergelangan tangan. Kalau dikatakan menjadi lambang di dahi, maka anak-anak sejak kecil diajarkan untuk berpikir yang baik. Apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam otaknya harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dikatakan tulis di tiang pintu rumah, itu artinya mengingatkan. Kalau keluar rumah, anak-anak diingatkan agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian pula ditulis di pintu gerbang, di tiang pintu gerbang. Itu mengingatkan ketika anak-anak keluar dari lingkup keluarga, keluar dari lingkungan rumah, tetap sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk mengajarkannya secara berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, itu soal tanggung jawab. Hal yang kedua berkaitan juga dengan tanggung jawab, bahwa orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, berbicara soal mendidik, saya teringat sebuah cerita dalam keluarga di Amerika, keluarga Edison. Edison dikaruniakan anak, dan anak itu disekolahkan. Tetapi anak yang disekolahkan oleh keluarga Edison ini, anak ini dianggap oleh ibu gurunya atau bapak gurunya di sekolah, anak ini bodoh. Tidak bisa mengerti, ya, bodoh dianggap oleh guru-gurunya. Guru-gurunya menyerah dan dikembalikan kepada keluarga Edison. Apakah Edison dan istrinya juga mengaminkan bahwa anaknya bodoh? Seperti yang dikatakan oleh guru-guru, seperti yang dikatakan oleh lingkungannya? Oh, ternyata tidak. Edison dan istrinya tidak mengaminkan, tidak mengatakan bahwa anaknya bodoh. Mereka berjuang mendidik anaknya. Singkat cerita, karena perjuangan ayah dan ibunya, Edison dan istrinya, maka sekarang kita bisa menikmati lampu. Dia adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang dikatakan oleh guru-gurunya bodoh, tetapi dididik oleh orang tuanya, dia menjadi orang yang hebat. Thomas Alva Edison, hebat luar biasa. Dari cerita itu apa yang mau dikatakan Bapak Ibu? Yang mau disampaikan kepada saudara dan saya bahwa setiap anak yang Tuhan titipkan kepada kita, pasti ada hal berharga yang Tuhan taruh di dalam diri anak itu. Ya, ada hal yang berharga yang Tuhan taruh di dalam diri anak itu. Karena itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah karena kita tidak menemukan hal berharga yang Tuhan taruh di dalam diri anak itu. Nah, ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan tanggung jawab.
Tanggung jawab kita orang tua untuk menggali dan menemukan potensi apa yang Tuhan taruh di dalam diri anak itu. Dan selanjutnya dikembangkan supaya menjadi berkat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga dan banyak orang. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua ketika kita memperingati Hari Anak GKE. Tanggung jawab. Hal yang ketiga saya katakan tadi mengingatkan kita akan syarat daripada masuk surga. Nah, di dalam Markus pasal 10 mulai ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang-orang membawa anak-anak datang kepada Yesus, tetapi para murid Yesus menghalang-halangi mereka dan memarahi orang-orang itu. Orang tua ini sudah benar membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus supaya dijamah, ini tindakan yang benar. Tetapi para murid memarahi para orang tua. Nah, pertanyaannya, mengapa para murid memarahi para orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus? Karena memang anak-anak di mata orang dewasa dianggap lemah, tidak mengerti apa-apa, hidupnya hanya bergantung kepada orang tua dan bergantung kepada orang dewasa. Ya. Mengganggu pekerjaan Yesus pada waktu itu. Itu pandangan atau pemikiran para murid. Nah, karena itu para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Tetapi apa respon Yesus atas tindakan para murid? Kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang layak menerima atau layak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, para murid adalah murid-murid yang ingin mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga, atau para murid ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika mereka menolak anak-anak yang dianggap lemah, yang dianggap tidak berdaya, yang dianggap bergantung kepada orang tua, sama artinya menutup pintu surga satu-satunya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena pintunya mereka tutup. Nah, itu yang Yesus mau katakan kepada para murid. Nah, Yesus menggambarkan bahwa anak-anak yang polos, anak-anak yang jujur, anak-anak yang bergantung kepada orang tua, karakter yang seperti itulah yang memungkinkan orang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita lihat ayat yang ke-15 ini yang menjadi syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Berarti syaratnya adalah menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Apa artinya seperti seorang anak kecil? Ada hal yang melekat pada diri anak kecil. Yang utama adalah ketergantungan. Dia sangat bergantung kepada orang tua. Sangat bergantung kepada orang-orang dewasa. Dia juga jujur, hidup dalam kesucian, setia, dan penuh dengan kepolosan. Bergantung kepada orang tua atau orang dewasa. Nah, ketergantungan kepada orang tua inilah syarat
Masuk ke dalam kerajaan surga artinya ketika kita orang percaya, merasa tidak berdaya, merasa bergantung kepada Allah, orang yang merasa demikianlah yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bergantung. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus nampaknya di ayat yang ke-16, dia tidak hanya menghalang-halangi, dia tidak hanya membiarkan, jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku, tetapi dia juga menyambut anak-anak kecil dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati. Apa artinya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan? Kalau Yesus menyambut dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati. Apa artinya? Artinya bahwa tindakan Yesus ini, nah ini, melambangkan anugerah dan penerimaan Allah atas orang-orang yang tidak berdaya, atas orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi di dalam ketidakberdayaan mereka, mereka menggantungkan diri mereka secara totalitas kepada Allah. Nah itu artinya tindakan Yesus menyambut, memeluk, dan memberkati. Ini lambang daripada anugerah dan penerimaan Allah terhadap orang-orang yang tidak berdaya, terhadap orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi mereka mengandalkan hidup mereka secara totalitas kepada Allah. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang ketiga tadi syarat masuk surga, menggantungkan diri kepada Allah bagaikan anak kecil yang menggantungkan dirinya kepada orang tua atau orang dewasa. Yang kedua, mengandalkan anugerah Allah. Ya, si anak kecil mengandalkan orang tuanya. Tidak ada andalan lain selain orang tuanya. Orang-orang dewasa, itu yang ia andalkan. Hal yang ketiga, percaya dan mempercayakan diri akan kuasa anugerah Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memaknai makna dari memperingati Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Salam. Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami untuk memaknai terbatas adanya, lebih-lebih melakukan dalam kata dan perbuatan. Namun kami berkeyakinan, ketika Tuhan membuka pikiran kami, memenuhi kami dengan roh hikmat, kami akan menjadi pendengar yang baik dan selanjutnya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga atas pengajaran kepada kami melewati hari peringatan Hari Anak GKE, di mana kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga GKE, dilahirkan, dibesarkan di GKE, dan pada gilirannya kami mengabdi bagi GKE ini. Sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan yang menempatkan kami untuk hidup berkarya di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Hari Anak GKI juga mengingatkan kami selaku orang tua akan tugas dan tanggung jawab kami atas anak-anak yang Tuhan titipkan kepada setiap kami. Biar oleh hikmat Tuhan kami dimampukan untuk menggali dan menemukan potensi atau hal berharga yang Tuhan tempatkan di dalam diri anak-anak kami masing-masing. Melewati Hari Anak GKI ini kami pun diingatkan akan syarat-syarat untuk masuk kerajaanmu yang kekal, di mana kami harus menjadi seorang anak kecil, seperti seorang anak kecil, menggantungkan hidup kami kepada orang dewasa, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan secara totalitas, dan mengingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu
khususnya jemaat GKI Yerusalem. Dalam usaha dan pekerjaan kami, yang sudah, yang sedang, bahkan yang terus kami kerjakan, kami mohon berkenan Tuhan memberkati. Sehingga kami seluruh warga jemaat tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu. Melainkan kami menerima berkat Tuhan cukup bahkan melimpah dalam berbagai macam bentuknya. Dan kasih-Mu boleh sempurna adanya di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa bagi warga jemaat yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit oleh berbagai macam sakit penyakit, bakteri dan virus. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami meyakini bahwa setiap organ tubuh yang dimiliki oleh warga jemaat-Mu adalah karya ciptaan tangan Tuhan. Oleh karena itu ketika ada organ-organ tubuh yang diganggu oleh sakit penyakit, bakteri dan virus, maka Tuhan tidak membiarkan dari kejauhan, tetapi Tuhan hadir menolong, menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya. Demikian pula kami memohon bagi warga jemaat yang ada di dalam keputusasaan, dalam juang dan gumul. Kami memohon Tuhan, nyatakan sukacita damai sejahtera-Mu, semangat-Mu, agar mereka menjalani kehidupan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, bagi proses pembangunan gereja GKI Yerusalem yang saat ini sedang berlangsung. Kami membutuhkan dana yang sangat besar. Kemampuan kami memang terbatas adanya. Namun kami berkeyakinan ketika kami seluruh warga jemaat GKI Yerusalem bersatu padu, saling mendukung satu dengan yang lain, menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan uang kami, maka proses pembangunan terus berjalan dan pembangunan gereja ini akan diselesaikan tepat pada waktunya. Demikian pula ya Tuhan, proposal yang sudah diajukan ke pemerintah provinsi masih dalam proses. Kami memohon Tuhan berkenan memberkati pemerintah, memberkati orang-orang yang berjuang, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita damai sejahtera Tuhan atas apa yang mereka lakukan untuk membantu proses pembangunan gereja GKI Yerusalem ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami orang-orang percaya bersama ciptaan-Mu yang lain mengalami hal yang sama, situasi yang sama. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhir. Kami memohon pertolongan dan pengasihan-Mu Bapa. Lindungi kami semua, lingkupi kami dengan kuat kuasa kasih-Mu. Yakinkan kami bahwa kuasa Tuhan melampaui segala kuasa apapun yang ada di dalam diri kami. Yakinkan kami bahwa sesungguhnya kami telah dilukis menjadi lukisan di telapak tangan-Mu, sehingga hidup dan mati kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak hal yang ingin kami pinta pada kesempatan ini, baik untuk situasi, keadaan yang kami hadapi saat ini, kehidupan setiap keluarga, rumah tangga, jemaat, bangsa dan negara, pemerintah kami. Kami sungguh meyakini apa yang sudah kami aminkan bersama-sama. Bahkan yang kami katakan di dalam hati kami masing-masing, Tuhan mendengar dan pasti pula memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Adapun nas pembimbing yang kita ambil dari Mazmur pasal 5 ayat 4 dan Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan, pada waktu Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari jemaat kita bersama berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Menyanyi lagu rohani anak dengan judul Berilah yang Baik, kita nyanyikan 2 kali. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus, dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mazmur 144 ayat 12. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.